Halo rekan traders, kembali lagi kita akan membahas pergerakan IHSG selama 1 minggu ini dan kedepannya saham-saham yang akan bergerak seperti apa. Kalau kita lihat IHSG minggu ini masih plus ya, masih plus 0,98% ya. Dan kita lihat IHSG terakhir ditutup pada Jumat kemarin hanya minus tipis, minus 1,7 poin yaitu di 5103,414 atau 0,034%. Ya kalau kita lihat selama 1 minggu ini IHSG kalau kita lihat dari minggu lalu udah 8 hari betul-betul hijau ya, akhirnya baru hari Kamis kemarin terkoreksi dan dilanjutkan dengan Jumat. Jadi ini rally yang cukup panjang ya selama tahun 2020 ini. Kita lihat ini baru pertama kalinya IHSG bisa 8 hari hijau betul-betul, namun baru pada hari ke-9 dia mulai terkoreksi. Kita lihat lagi asing juga nggak banyak jualan, hanya 591 miliar ya. Kita lihat dari minggu ke minggu penjualan asing masih terus mengalami penurunan. Nah, jadi ini berarti penjualan asing tidak terlalu banyak lagi dan asing juga kayaknya masih wait and see ya. Mungkin menunggu laporan GDP kita. Sehingga kalau kita lihat asing juga nggak banyak beli, juga belum melakukan pembelian, tapi juga tidak banyak melakukan penjualan seperti itu. Nah kita lihat dalam minggu ini yang menjadi berita utama itu adalah rencana penggabungan merger bank syariah. 3 bank syariah itu BNI Syariah, Mandiri Syariah dengan BRI Syariah. Ini menjadi headline utama dalam minggu ini, sehingga ini menyebabkan bank-bank yang bermerek syariah itu naik signifikan, terutama BRI Syariah. Ya, kemudian juga diikuti oleh bank-bank lain seperti Bank Mandiri, BRI, BCA, kemudian Bank Agro ya, BRI Argo. Nah, itu juga ikut mengalami kenaikan. Jadi kita tahu dengan rencana merger ketiga bank syariah ini bakal positif ya buat kedepannya ya. Positif buat kedepannya, di mana ini bakal menjadi salah satu bank syariah yang terbesar di Asia Tenggara nantinya, dan diprediksi bakal menjadi 10 bank terbesar. Dan otomatis juga ini dia mengalami aset yang peningkatan yang signifikan ya, dari BRI Syariah yang hanya sekitar 50 triliun, kemudian bakal ada kemungkinan asetnya meningkat menjadi 200-an. Dan dengan valuasi seperti itu otomatis harganya bakal naik lebih tinggi seperti itu. Dan ini membuat harga saham BRI Syariah ini diburu oleh para investor. Kemudian berita kedua juga yang heboh pada minggu ini adalah rencana pembentukan holding baterai ya, Indonesia Battery Holding oleh Main ID yang merupakan itunya Inco bersama-sama dengan Antam dan Pertamina dan juga PLN nantinya. Dan ini otomatis dengan holding ini mereka membuat saham yang Antam ini diburu oleh investor. Juga ada saham-saham yang berbau nikel ya, kayak Inco, kemudian juga Tima juga ikutan naik. Nah, karena ini semua saling satu grup jadinya. Kemudian kita lihat saham-saham yang dibeli oleh asing minggu kemarin. Ini BRI dengan BCA udah mulai dibeli asing, kemudian BTPS ya, Bank Syariah juga ikutan dibeli asing, kemudian atau TBX, kemudian ini BRMS ini nyasar satu ya, saham gorengan. Kemudian yang masih dijual ini masih Telkom masih dijual asing, kemudian UNTR, BSDE, Roti dan ICBP. Tapi kalau kita lihat emang jumlah penjualannya nggak banyak ya, hanya sekitar 142 miliar paling gede, kemudian 138. Ya, sehingga di sini kalau dirata-ratakan ya emang penjualan asing udah nggak sebanyak yang kemarin-kemarin. Untuk agenda minggu depan bisa dilihat tanggal 20, tanggal 21, itu tanggal 20 ada RUPS dan MBAP, saham yang bergerak di bidang batubara. Nah, saham batubara juga yang salah satu yang cukup
mengalami diuntungkan ya dengan undang-undang Omnibus Law yang udah disahkan itu. Nah, kemudian hari Rabu ada RSPS dari Bank Mandiri. Nah, ini mungkin bisa diperhatikan saham-saham dua ini yang bakal mungkin ada sentimen apa yang bakal bisa menggerakkan dia. Nah, sini kita lihat IHSG. IHSG dalam daily, kita lihat daily ini kemarin setelah mengalami kenaikan signifikan hari Kamis kemarin mulai turun. Nah, ini membentuk yang namanya bearish engulfing. Ya, bearish engulfing. Nah, kemudian diikuti oleh hari Jumatnya ini ada kenaikan dikit membentuk hampir doji. Nah, ini doji menunjukkan bahwa harga masih indecisif ya, harga masih belum bergerak kemana-mana, harga masih mencari arah apakah bakal lanjut naik lagi atau bakal turun ke bawah. Nah, kalau kita bakal lihat, kalau dia mau naik, maka dia harus bisa melewati level resisten di sini, yaitu sekitar 5.200. Ya, kalau bisa tembus 5.200, maka dia ada peluang untuk naik hingga mencapai 5.400 hingga 5.600 di sini. Tapi sebaliknya kalau dia turun maka support terdekatnya ada di MA20. MA20 di sekitar 4990 ya, 4990. Karena tembus lagi itu bisa mencapai 4.800-an hingga 4.700 di sini. Oke, sementara kita lihat juga MACD juga masih merapat ya. Masih merapat. Nah, ini menunjukkan bahwa tren masih belum terlalu kuat ya. Baik itu mau ke atas maupun mau ke bawah, ini marketnya masih belum menentukan arah yang pasti. Kemudian kalau kita lihat weekly juga sama. Weekly dengan resisten yang sama, kita lihat di sini ada candle yang namanya shooting star. Nah, shooting star berarti dia lagi menunggu arah selanjutnya ya, masih menentukan arah selanjutnya, dan biasanya candle yang berikut ini jadi penentuan ya. Jadi minggu depan itu bakal jadi penentuan apakah hari IHSG ke depannya bakal lanjut naik atau bakal lanjut turun. Jadi kalau setelah shooting star, kalau dia bisa bikin candle yang up ke atas menembus 5.200, maka kita ada peluang dia bisa balik naik sehingga ke 5.600. Tapi sebenarnya kalau bikin Marubozu yang merah ke bawah, maka dia akan berpeluang untuk turun hingga sampai 4.700 sekian yang di sini. Bahkan yang kombinasi terjelek itu bisa ke 4.500. Berarti ya kita bakal lihat minggu depan bakal menjadi penentuan buat arah IHSG dalam bulan November ke depannya. Apalagi kalau kita lihat emang minggu depan itu adalah boleh dikatakan minggu terakhir IHSG di bulan Oktober ya. Karena walaupun masih ada satu minggu lagi di minggu keempat di bulan Oktober, tapi minggu terakhir kita hanya 2 hari trading, yaitu hari Senin dan Selasa. Sementara Rabu, Kamis, Jumatnya libur, sehingga boleh dikatakan penentuan arah gerak IHSG itu ada di minggu depan. Jadi kalau minggu depan IHSG-nya cukup kuat, maka kita ada peluang untuk balik ke 5.600 hingga Desember yang akhir tahun. Terlepas dari apapun yang kejadian di bulan November, saya positif bahwa IHSG kita bakal lanjut ke 5.600 dengan catatan dia mampu melewati 5.200 ini untuk minggu depan. Tapi sebaliknya kalau ini nggak mampu ke atas malah jebol ke bawah, di sini berada di support MA20 juga, maka dapat dipastikan bahwa bulan November nanti kita juga bakal kemungkinan besar akan bermain di area di bawah 5.000, akan bisa 4.700 hingga 4.500 seperti itu ya. Nah, untuk saham saya ada rekomendasi beberapa saham. Yang pertama itu adalah BRI Syariah ya. Ini saham yang lagi tren saat ini, lagi fenomenal, yang saya rasa walaupun IHSG kita hijau ataupun merah, kayak ini saham ini masih cukup kuat untuk naik ke atas. Di sini kita lihat kemarin itu tertahan di Fibo 161 ya, Fibo 161 dia mantul ini, di sini dia turun, kemudian dia rebound ketahan di 161 ya, sehingga kita lihat kalau dia mampu melanjutkan kenaikan dengan target pertama dia tentu adalah kalau dia mampu melewati 1.000
700 yang high kemarin, high yang hari Rebo ya, kalau nggak salah. Nah, itu maka dia ada peluang untuk lanjut hingga menuju ke 1850 di Fibo 361. Dengan target berikutnya kalau dia lanjut lagi hingga menuju ke 2040. Sementara kita batasi stop loss di 1200, yaitu di sini. Jadi kalau dia jebol di sini, kita bisa keluar dulu, entry dulu dengan kita nanti lagi di bawah seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah Antam. Kita lihat Antam juga sama. Setelah dia menyentuh target Fibo 261, di sini dia turun. Kemudian dia sekarang lagi ngetes di sini Fibo yang 100 ya, itu ada area buy di area 880 sampai 910. Nah, ini kita bisa anti di sini, entry di sini kalau ada penurunan lagi. Sebaliknya kalau dia bisa balik di atas 1000, nah dia bakal langsung naik sehingga dengan target pertama di 1130 dan target kedua di 1300. Kemudian kita batasi kerugian kalau dia jebol di 860 support dia. Berikutnya Inco ya. Inco ini saya juga udah rekomendasi minggu lalu. Ini mungkin update lagi. Kita tahu di sini ada falling wedge. Falling wedge berarti ini pola rebound ya, pola bullish yang cukup kuat. Di sini kita lihat dia udah mencapai target di 161. Itu di sekitar 4.700-an. Kemudian dia turun. Di sini kita lihat ini. Di sini lagi konsolidasi. Kita bisa buy di area 3890 sampai 3940. Ya, dengan target pertama di 4400. Kemudian target kedua di 5000 kalau dia mampu menembus resistance sebelumnya. Kita batasi kerugian kalau dia jebol di 3800-an. Seperti itu. Oke, demikian dulu analisa kita buat minggu ini. Ini kita juga ada grup ya, JD Premium Group bagi yang ingin bergabung dengan Jasa Utama Kapital Sekuritas cabang JD Premium. Kita bisa ada rekomendasi, ada konsultasi, ada stok analisis. Kita juga ada grup ya di sini ya, dimana pastinya adalah suatu positif community group. Dan kita tahu di mana banyak grup-grup yang rata-rata hanya memberikan pom-pom dan sebagainya, tapi di sini kita berusaha memberikan grup yang benar-benar sehat, yang benar-benar bisa saling memberikan insight-insight tentang pasar supaya kita tidak terlalu euforia ataupun juga terlalu takut dalam menghadapi market. Dan kemudian kita juga ada online class di mana minimal setiap bulannya kita ada pelajaran-pelajaran dan juga kita bisa langsung diskusi langsung ya dengan saya kalau pengen belajar lebih lanjut. Nah, ini kita nanti bisa daftar aja di register.jose.co.id dengan masukkan nanti kode AO 153. Kemudian nanti bisa WA saya kalau ada pertanyaan lebih lanjut. Ini kita channel YouTube kita. Oke, sekian dulu untuk kali ini. Sampai ketemu di episode podcast berikutnya. Oke, see you.